Beberapa orang datang sebagai pelatih, beberapa datang sebagai legenda. Tapi ada yang datang untuk mengubah sejarah. Ia bukan dari sini, tapi namanya kini tidak bisa dilepaskan dari Persib. Ini bukan hanya tentang taktik, ini tentang hidup, kewibawaan, dan kebangkitan Pangeran Biru. Ini kisah Boyan Hodak. Mari simak kisahnya sampai akhir. Boyan Hodak, atau yang sering disapa Bobotoh, si aki-aki gede wadul, lahir di Zagreb, Yugoslavia pada 4 Mei 1971 di tengah keluarga bermiliter yang tegas dan disiplin. Walau tumbuh dalam lingkungan yang keras, bakatnya di dunia olahraga sudah terlihat sejak kecil. Ia menghabiskan masa mudanya bermain sepak bola dan bola basket. Namun ketertarikannya pada bola semakin kuat. Ibunya bilang, saat itu ia hanya anak yang mencintai bola. Tidak berpikir akan menjadi pelatih suatu hari, ia hanya ingin merasa di lapangan. Di usia 17 tahun, Hodak memilih fokus pada sepak bola, meninggalkan basket, dan memulai karir di klub lokal NK Trinje. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2002, Hodak mengambil jalur yang tidak semua pemain pilih, menjadi pelatih. Dimulai di Malaysia bersama UPB MY Team 2006-2009, ia menunjukkan bakatnya sebagai pengatur tim dan strategi. Banyak yang berpikir pengalaman di klub kecil akan menjadi pembatas. Tapi bagi Hodak, itu adalah batu loncatan. Kepelatihan Hodak berkembang pesat di Asia Tenggara. Di Kamboja dengan Phnom Penh Crown, ia membawa tim meraih gelar liga. Selanjutnya di Malaysia bersama Kelantan FA dan Johor Darul Takzim, prestasi terus ia ukir, termasuk gelar Liga Super Malaysia dan Piala FA beruntun. Dia bukan pelatih biasa. Ia membaca permainan seperti seorang filsuf membaca teks. Ia juga pernah membimbing tim nasional U19 Malaysia, memperkuat reputasi sebagai pelatih yang mampu membangun generasi muda. Tahun 2020 membawa babak baru, Indonesia. Tahun pertamanya datang untuk melatih PSM Makassar di Liga 1 dan AFC Cup. Meski hanya 8 pertandingan karena pandemi, kinerja tim di bawah arahannya menjadi dasar pengalaman pentingnya di tanah air. Pada 26 Juli 2023, Persib Bandung menunjuknya sebagai pelatih utama, menggantikan Luis Milla. Saat itu Persib sedang terpuruk di klasemen tengah, jauh dari target juara. Banyak yang meragukan keputusan ini. Pelatih asing pertama yang diharapkan membawa sejarah baru bagi Maung Bandung. Namun Hodak membawa sesuatu yang lebih dari taktik, ia membawa karakter. Dia bukan pelatih yang banyak bicara, tapi setiap kata dan gerakannya punya maksud. Dengan pendekatan tegas namun komunikatif, ia meningkatkan semangat pemain dan menanamkan etos kerja profesional. Di musim 2023-2024, Persib melaju jauh, menembus Championship Series Liga 1. Di final 2 leg menghadapi Madura United, mereka menunjukkan dominasinya. Gelar itu mengakhiri 10 tahun puasa juara bagi Persib, dan memantapkan nama Hodak sebagai pelatih asing yang pertama membawa Persib menjadi juara Liga 1. Saya tahu ini bukan sekedar kemenangan, tapi pemulihan harga diri klub. Momentum tidak berhenti di situ. Di musim berikutnya, di bawah komando Hodak, Persib kembali mempertahankan gelar juara Liga 1 pada 2025, mengukir sejarah juara beruntun pertama di era modern klub.
Atas prestasi itu, Hodak juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga 1 2025, penghargaan yang menegaskan kualitasnya di kancah sepak bola Indonesia. Ketenangan, disiplin, dan rasa hormat bukan hanya taktik pelatih, tapi nilai-nilai hidup yang ia bawa dari masa kecil. Rekannya berucap, Boyan selalu bilang, sepak bola itu bukan tentang gol, tapi tentang cerita setiap orang di dalamnya. Boyan Hodak bukan sekedar pelatih asing di Indonesia. Ia adalah simbol perubahan, bukti bahwa keyakinan, kerja keras, dan integritas bisa mengubah nasib sebuah klub besar. Dari Zagreb ke Bandung, dari keraguan ke jayaan, ini bukan akhir cerita. Ini adalah sejarah yang terus ditulis. Kalau kamu percaya sepak bola lebih dari sekedar skor dan menyukai kisah perjalanan di balik jersey, bantu channel ini berkembang. Like dan subscribe. Terima kasih.